Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal YouTube. Buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, sudah salah, saya minta maaf. Itu mau dianggap salah, sudah salah, saya minta maaf. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, tentu Nggak ada. Bang. Saya orang Kalimantan. Saya orang Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu? Dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak, dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu? Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi JS. Buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, sudah salah, saya minta maaf. Baik, agar dimaafkan Anda tidak boleh menganggap masalah itu sepele dulu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun, jangan sekali-kali Anda menganggap sepele. Ada orang yang sensitif masalah itu, jadi maka jangan sekali-kali Anda meremehkan kesalahan Anda kepada orang lain. Baik, di saat Anda tidak meremehkan, maka Anda berusaha minta maafnya pun serius. Jadi begini, saya lagi. Cuman yang saya sampaikan adalah konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tapi kalau Anda minta maafnya, ya sudah, minta maafin ya maafin, saya salah, ngerti, saya salah. Cuman begitu aja kok, kurang ajar. Nggak kira Anda minta maafnya dilekit. Fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Edi Mulyadi meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edi Mulyadi melalui akun YouTube-nya Bang Edi Channel. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya. Kalimatnya gini lengkapnya, kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin membuang anak. Kalimatnya kurang lebih gitu. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Kata Edi seperti dilihat melalui channel YouTube-nya pada Senin 24 Januari 2022. Edi lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin membuang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin membuang anak. Di Jakarta, tempat jin membuang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin membuang anak. BSD, Balai Serpong Damai, itu tahun 80-90-an, itu tempat jin buang anak. Jadi istilah biasa, ucapnya. Lebih lanjut, Edi Mulyadi menduga memang ada pihak yang sengaja memainkan isu yang diucapkannya itu. Bagaimanapun, dia mengaku tetap meminta maaf terkait pernyataannya. Tapi teman-teman, saya nggak tahu dengan motif apa segala macam ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah atau tidak salah, saya minta maaf, ujarnya. Kemudian Edi juga meminta maaf atas pernyataannya jika melukai masyarakat khususnya warga Kalimantan. Nah, kalau pada konteks itu, sekali lagi saya ingin tekankan tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta, benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada potensi merendahkan, menghina, nggak ada. Tambahnya, dalam kesempatan itu, pihak yang mengatasnamakan diri tokoh pemuda Kalimantan, Sulaiman Halim, menanggapi penjelasan Edi Mulyadi. Dia meminta agar masyarakat Kalimantan memahami dengan penjelasan Edi terkait tempat jin buang anak.
Sebelumnya diberitakan, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edi Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan diadukan ke polisi. Edi sebelumnya juga sudah dilaporkan gara-gara ucapannya terhadap Menhan Prabowo Subianto soal macan mengeong. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda pada Minggu 23 Januari 2022. Kami melaporkan Edi Mulyadi terkait ujaran kebencian yang menyakiti hati masyarakat PPU dan Kalimantan yang juga diucapkan di kanal YouTube-nya, kata perwakilan Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur, Daniel Asihotang. Sebagai pelapor, Daniel yang didampingi GP Ansor, Kamki, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, Pemuda Konghucu di Provinsi Kalimantan Timur, mengaku telah di BAP pihak kepolisian. Sudah di BAP untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait laporan yang kami sampaikan, ujarnya. Mereka mempersoalan pernyataan Edi Mulyadi soal tempat jin buang anak, gendruwo, kuntilanak, hingga kata monyet yang terdengar dalam video yang dipermasalahkan. Itu diduga mereka sebagai berita bohong dan dugaan penghinaan yang dapat menyulut masyarakat Kalimantan. Kata-kata Edi ini yang bilang Kaltim tempat jin buang anak sangat meresahkan masyarakat di sini. Itu sebabnya kami mengadukan ke pihak berwajib, ujar Daniel. Edi Mulyadi dinilai telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pihaknya berharap laporan tersebut dapat ditindak pihak berwajib. Buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya akan minta maaf. Yang jadi masalah Anda meremehkan, makanya malas Anda minta maafnya. Kalau Anda menganggap itu sebuah kesalahan yang besar-besar, hukumannya neraka, dan Anda akan minta maaf. Dan cara minta maaf Anda betul merengek, seperti ibaratnya kalau tidak akan dibunuh Anda. Bagaimana Anda minta maaf? Minta tolong maafin saya, Anda akan merengek dan sebagainya. Seperti itulah. Apakah Anda pernah merengek seperti itu? Atau hanya mengatakan, maafin saya ya? Enggak, cuman gitu dah. Ya sudah, enggak mau ya sudah. Enggak, Anda serius. Kalau Anda anggap kesalahan Anda adalah sebuah kesalahan yang besar, maka ketahuilah ini akan mendorong Anda untuk minta maaf dengan bermacam-macam cara. Bahkan mungkin saat Anda datang padanya tidak dimaafkan, Anda akan mengirim orang yang bakal dipercaya sama dia untuk menyampaikan. Tapi kalau Anda minta maafnya, ya sudah, maafin ya maafin, saya salah, ngerti saya salah, cuman begitu aja kok. Kurang ajar, enggak, kira Anda minta maafnya jelekit. Tampakkan kalau Anda minta maaf. Kalau ternyata Anda dengan usaha yang luar biasa tadi untuk minta maaf kepada seseorang, kok dia belum memaafkan, Allah Maha tahu niat Anda. Allah Maha tahu niat Anda. Makanya yang penting keseriusan Anda di dalam meminta maaf. Bukan minta maaf pura-pura. Maafin ya, maafin. Saya tahu salah, saya ngerti. Itu bukan minta maaf itu. Minta maaf. Mohon maaf ya akhi. Kirim surat, gak diterima surat, kirim orang, terus bermacam-macam cara. Tunjukkan kalau Anda betul-betul menyesal dan Anda berusaha, maka dia akan memaafkan. Kalau dengan usaha kok dia tidak maafkan, Allah lah yang Maha Pengampun. Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal YouTube. Buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya akan minta maaf. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa mungkin nggak tertib negara ini. Pernyataan salah, tidak. Kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu, terhina segala macam, Enggak ada. Ada bang. Saya orang Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu? Dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh Saudara Mulyadi tentang Pulau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin, membuang anak, dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan. Ya orang Kalimantan yang seperti apa yang merasa terganggu? Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi CS
buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya minta maaf. Baik, agar dimaafkan Anda tidak boleh menganggap masalah itu sepele dulu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun, jangan sekali-kali Anda menganggap sepele. Ada orang yang sensitif masalah kecil, jadi maka jangan sekali-kali Anda meremehkan kesalahan Anda kepada orang lain. Baik, di saat Anda tidak meremehkan, maka Anda berusaha minta maafnya pun serius. Jadi cuman lagi. Cuman yang saya sampaikan dalam konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Tapi kalau Anda minta maafnya, ya sudah, maafin ya maafin, saya salah, ngerti, saya salah. Cuman begitu aja kok, kurang ajar. Nggak kira Anda minta maafnya jelekit. Fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu, setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, apa makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tindak.